Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kerajaan Singosari dan Keturunan Tunggul Ametung. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kerajaan Singhasari terletak di sebelah timur Gunung Kawi, di hulu Sungai Brantas, Jawa Timur. Pada abad ke-13, Singhasari hanyalah sebuah desa kecil. Singhasari muncul di permukaan sejarah awal abad ke-13 di lembah Sungai Brantas, sekitar kota Malang. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singhasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut Nagara Kertagama, ketika pertama kali didirikan, tahun 1222, ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Petik terbalik keberadaan kerajaan Singosari dibuktikan melalui candi-candi yang banyak ditemukan di Jawa Timur, yaitu daerah Singosari, sampai Malang, juga melalui kitab sastra, peninggalan zaman Majapahit, yang berjudul Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, yang menjelaskan tentang raja-raja yang memerintah di Singosari, serta kitab Pararaton, yang juga menceritakan riwayat Ken Arok yang penuh keajaiban. Kitab Pararaton, isinya sebagian besar adalah mitos atau dongeng. Tetapi dari kitab Pararatonlah, asal-usul Ken Arok menjadi raja dapat diketahui. Diceritakan, bahwa Batara Brahma sedang bermesraan dengan Ken Endok di ladang Lelateng, dan berpesan, agar Ken Endok jangan berkumpul lagi dengan suaminya. Larangan tersebut menyebabkan pisahnya hubungan Ken Endok dengan suaminya, yang bernama Gajah Para. Ken Endok kemudian pulang ke desa Pangkur, dan Gajah Para pulang ke desa Campara. Konon, 5 hari kemudian, Gajah Para meninggal, karena melanggar larangan Batara Brahma, dan karena panasnya anak yang masih dalam kandungan Ken Endok. Pada saatnya, Ken Endok kemudian melahirkan bayi laki-laki, yang karena malunya, bayi tersebut segera dibuang ke kuburan. Pada malam harinya, pencuri yang bernama Lembong pergi ke kuburan, dan sangat terkejut melihat cahaya yang berpendaran yang berasal dari bayi yang sedang menangis. Karena kasihan bayi tersebut, kemudian dipungut oleh Lembong, dan diberi nama Ken Arok. Ken Arok tumbuh menjadi dewasa, dan kegemarannya adalah suka berjudi, sehingga barang-barang milik ayah angkatnya habis untuk dipakai berjudi. Hal tersebut menimbulkan kekesalan dalam diri Lembong sehingga mengusirnya dari rumah. Ken Arok kemudian pergi dari rumah Lembong, dan di tengah jalan bertemu dengan Bango Samparan, penjudi dari desa Karuman, dan diajak ke tempat perjudian. Dalam perjudian tersebut, Bango Samparan bernasib baik memenangkan perjudian, dan Ken Arok dianggap membawa keberuntungan bagi dirinya. Karena istri tua Bango Samparan tidak mempunyai anak, Ken Arok kemudian diangkat sebagai anak. Di rumah Bango Samparan, Ken Arok tidak bias bergaul dengan anak-anak Tirtaja istri muda Bango Samaparan. Ken Arok kemudian bergaul dengan Tita anak kepala desa Siganggeng. Kenakalan Ken Arok semakin bertambah, yaitu selain berjudi, dia juga berani merampok, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan penduduk Tumapel, dan menjadi buruan Akuwu Tumapel. Namun demikian, Ken Arok selalu berhasil lolos dari bahaya, berkat perlindungan dari Sang Hyang Brahma. Sementara itu, orang-orang Daha sudah mengetahui tempat persembunyian Ken Arok di Turian Tapada, kemudian melakukan pengejaran. Ken Arok berhasil melarikan diri ke desa Tugaran, kemudian ke Gunung Pustaka, dilanjutkan ke desa Limbahan, dari desa Limbahan ke desa Rabut sampai akhirnya sampai di desa Panitikan. Atas saran seorang nenek, Ken Arok kemudian bersembunyi di Gunung Lehar. Dalam persembunyian tersebut, Ken Arok mendengar keputusan para dewa, yang mengatakan, bahwa dirinya lah, yang ditakdirkan akan menguasai Pulau Jawa. Pada suatu hari, Ken Arok bertemu seorang Brahmana dari India, bernama Loh Gawe, yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Ciri-cirinya, yaitu, raja telapak kanannya, yaitu cakra, dan tangan kirinya, bertanda tutup kerang. Dari ciri-ciri yang ditemukan pada diri Ken Arok, Loh Gawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Pesan ini didengar oleh Brahmana Loh Gawe, pada saat akan melaksanakan pemujaan kepada Dewa Wisnu di suatu candi. Dengan jelas didengarkan, bahwa Dewa Wisnu tidak ada lagi di pemujaan tetapi telah menitis pada orang yang bernama Ken Arok dari Pulau Jawa.
Ia diperintahkan mencarinya di perjudian. Ken Arok kemudian dibawa oleh Brahmana Lohgawe, menemui Aku Tumapel. Tumapel merupakan salah satu daerah bawahan kerajaan Kadiri. Aku, atau Camat Tumapel saat itu, bernama Tunggul Ametung. Atas bantuan Lohgawe, Ken Arok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Tunggul Ametung memiliki seorang istri cantik, bernama Ken Dedes. Ken Dedes adalah anak pendeta Buddha dari desa Panawijen bernama Empu Purwa. Konon ketika Tunggul Ametung datang ke desa Panawijen untuk melamar Ken Dedes, Empu Purwa sedang bertapa. Karena tidak kuat menahan nafsunya, Ken Dedes kemudian dilarikan ke Tumapel, dijadikan istri. Ketika Empu Purwa pulang dari pertapaan, dan mendapatkan putrinya sudah tidak ada lagi, Empu Purwa kemudian menjatuhkan kutukan, "Semoga yang melarikan anak saya, tidak akan selamat hidupnya, semoga mati kena tikam keris." Penduduk desa Panawijen juga tidak luput dari kutukan Empu Purwa, karena enggan memberitahukan peristiwa pelarian anaknya oleh Tunggul Ametung. Desa Panawijen dikutuk, supaya sumber air dan sumur di desa tersebut kering. Ketika Ken Arok tiba di Tumapel, Ken Dedes sedang mengandung, bersama suaminya Ken Dedes, pesiar ke Taman Baboji. Waktu turun dari kereta, kain Ken Dedes tersingkap, dari betis sampai pahanya. Dari kemaluan Ken Dedes keluar cahaya. Peristiwa tersebut diceritakan kepada Brahmana Lohgawe. Jawab Lohgawe, bahwa wanita yang rahasianya menyala, adalah wanita Waneswari, di mana keturunannya akan menjadi raja besar. Dalam Pararaton dijelaskan sebagai berikut, Ken Dedes tumurun saking padati, katuwon pagewening widi kengis, wenti sira kengkap tekeng rahasyanira, neberkaton murup, denira Ken Arok langira dang hiang Lohgawe, yen hanastri mangkana, ikustri nariswari, arane yatnya ning wong papa angalapa ring wong wadon iku, dadi ratu anak rawati. Ketika Ken Dedes turun dari keretanya, ada angin semilir, hingga membuat betisnya terlihat terbuka, hingga ke rahasianya, dan terlihat menyala oleh Ken Arok. Dijawab oleh pendeta Lohgawe, jika ada wanita dengan nyala seperti itu, disebut nariswari, jika ada orang bisa mengawininya, walaupun dia berdosa, kelak dia akan menjadi raja besar. Mendengar hal tersebut, Ken Arok lalu terdiam. Timbul niat Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung, namun Brahmana Lohgawe tidak setuju. Ken Arok kemudian minta izin untuk mengunjungi ayah angkatnya, yaitu Bango Samparan, dan menceritakan peristiwa yang dialaminya, dan rencana yang akan dilaksanakan. Bango Samparan kemudian memperkenalkan Ken Arok pada sahabatnya, yang bernama Empu Gandring, dari desa Lulumbang. Ia seorang ahli dalam membuat pusaka ampuh. Ken Arok kemudian memesan keris, dan memberi batas waktu 5 bulan, supaya keris tersebut selesai dibuat. Empu Gandring minta waktu selama setahun, agar pembuatan keris tersebut sempurna. Namun Ken Arok tetap bersikukuh lalu pergi. 5 bulan kemudian Ken Arok datang ke desa Lulumbang, menagih keris pesanannya, namun keris tersebut masih di Gurinda. Karena marahnya, keris tersebut lalu direbut dan ditikamkan ke Empu Gandring. Sementara itu, Empu Gandring yang sedang sekarat, kemudian mengeluarkan kutukan. "Hai Arok, kamu dan 7 keturunanmu, akan mati oleh keris itu juga." Kembali ke Tumapel, Ken Arok menjalankan rencana liciknya. Mula-mula ia meminjamkan keris pusakanya pada Kebo Hijo, rekan kerjanya sesama pengawal. Ketika melihat keris Ken Arok, yang berukirkan kayu cangkring, Kebo Hijo minta dipinjamkan keris tersebut. Kebo Hijo lalu memamerkan keris itu sebagai miliknya ke semua orang yang ia temui. Ken Arok menduga bahwa saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Pada malam berikutnya, Ken Arok mencuri keris pusakanya dari tangan Kebo Hijo yang sedang mabuk arak. Ia lalu menyusup ke kamar tidur Tunggul Ametung, dan membunuh majikannya itu. Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya, namun ia luluh pada rayuan Ken Arok. Lagi pula, Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung didasari rasa keterpaksaan. Pagi harinya, Kebo Hijo dihukum mati karena kerisnya ditemukan menancap di mayat Tunggul Ametung. Ken Arok lalu menjadi aku baru di Tumapel, dan menikahi Ken Dedes. Saat itu Ken Dedes sedang mengandung anak Tunggul Ametung. Sepeninggal Tunggul Ametung, Ken Arok menjadi aku di Tumapel, dan mengawini Ken Dedes. Di antara orang Tumapel, tidak seorang pun yang berani menentangnya.
Sejak Ken Arok menjadi Aku di Tumapel, semua penduduk di sebelah timur Gunung Kawi segan kepadanya. Kekuasaan dan kewibawaannya semakin hari semakin besar. Dalam kedudukannya sebagai Aku di Tumapel, Ken Arok tidak melupakan orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Mereka diberikan tanda jasa, diantaranya Bango Samparan dari Karuman, Empu Palot dari Turian Tapada, anak dari Empu Gandring dari Lulumbang, anak pendeta Lohgawe. Semuanya diundang untuk menetap di Tumapel, dan menetap di sekeliling Ken Arok. Anak Kebo Hijau yang bernama Kebo Randi dijadikan pekatik. Keturunan Tunggul Ametung. Para raton kemudian mengisahkan sepeninggal Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi Ken Dedes, serta mengangkat dirinya sebagai Aku Tumapel. Waktu itu, Ken Dedes tengah mengandung bayi hasil perkawinannya dengan Tunggul Ametung, yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Peristiwa tersebut terjadi tahun Saka 1104, atau tahun 1182 Masehi. Apabila kisah dalam para raton ini dicermati, maka akan diperoleh gambaran bahwa Ken Dedes merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Anehnya, ia justru bersedia dinikahi oleh pembunuh suaminya. Hal itu membuktikan kalau Ken Dedes dan Ken Arok sebenarnya saling mencintai. Perlu diingat pula, kalau Ken Dedes menjadi istri Tunggul Ametung, setelah dirinya diculik oleh Aku Tumapel tersebut. Jadi pernikahan pertama Ken Dedes mengandung unsur keterpaksaan. Para raton melanjutkan, bahwa Anusapati kemudian berhasil membunuh Ken Arok melalui tangan pembantunya, dan kemudian ia menjadi Raja Singhasari yang kedua. Ia kemudian menurunkan raja-raja selanjutnya, seperti Wisnuwardana dan Kertanagara. Raden Wijaya, pendiri Majapahit, memang bukan keturunan Tunggul Ametung. Tetapi istrinya, yaitu Gayatri adalah putri Kertanagara. Dari rahim Gayatri inilah, lahir Tribuwana Tunggadewi, yang kemudian menjadi raja wanita pertama di Majapahit, yang juga menurunkan raja-raja selanjutnya, seperti Hayam Wuruk dan Wikramawardana. Jika apa yang ditulis dalam para raton itu benar, maka dapat dikatakan kalau Tunggul Ametung adalah leluhur raja-raja Singhasari dan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Kadiri, dan berdirinya Kerajaan Tumapel. Pada tahun 1222, terjadi perselisihan antara Kertajaya, Raja Kadiri, dengan para pendeta Siwa Buddha. Raja meminta agar pendeta Siwa Buddha menyembah dirinya. Keinginan Prabu Kertajaya ditolak oleh para pendeta, karena belum pernah ada seorang pendeta menyembah raja. Untuk memperlihatkan kesaktiannya, Prabu Kertajaya lalu menancapkan tombaknya di tanah dan duduk di atas ujungnya. Namun, para pendeta tetap pada pendiriannya dan pindah ke Tumapel, meminta perlindungan Ken Arok. Kertajaya mengaku tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya, kecuali Batara Siwa. Mendengar sesumbar itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Siwa dan siap memerangi Kertajaya. Saya dengar, di Daha sebentar lagi diselenggarakan pesta. Seorang jangga muda bertanya pada Resi. Iya, Sang Prabu Dandanggendis akan menggelar hajatan. Beliau mengundang seluruh pandeta, resi dan pujangga dari pelosok negeri jajahannya. Daha kini sebuah wilayah kecil saja di Kabupaten Kediri. Di atas lembaran lontar tertuliskan, Sang Prabu mengharap kehadiran mereka pada upacara tersebut. Wakil-wakil kalangan bawah pun didatangkan. Dalam benak para resi, pandita dan jangga membawa misteri berbeda-beda. Ada apa gerangan? Sang Prabu tiba-tiba menyebarkan undangan bertintakan emas. Ada yang menyangka, ini jelas perintah maha penting dan dirahasiakan. Pun pula ada mengira, Sang Prabu sedang sakit. Kepura-puran mengundang, agar tak diketahui halayak masyarakat, dan diharap para pandita sudi menyalurkan daya dinaya demi kepulihannya. Undangan telah disebar, tanggal waktu sudah ditetapkan. Tak pelak takdir tergariskan. Para pandeta, resi, pujangga datang menghadap raja. Ada membawa pengawal bertubuh tegap nan kekar, pula bersama para abdi kepercayaan. Dan tak ketinggalan, juru tulis dihadirkan demi kekalkan berita yang kan terjadi. Ada juga kedatangannya menyamar sebagai pengemis atau petani. Sehingga banyak rakyat jelata tiada tahu, yang tengah berjalan menuju ibu kota Daha ialah pandita. Para undangan sudah berkumpul di bawah kaki kuasa raja. Dengan sigap, Prabu Dandanggendis memberi sambutan singkat nan padat. Intinya merasa jaya nan dikjaya.
Segala kelebihan ilmunya dipamerkan kepada hadirin. Mereka melongo menyaksikan linuwihnya. Lantas beliau berkata, "Aku telah memerintah kerajaan ini cukup lama tak tergoyahkan. Adakah di antaramu tak tunduk menyembah kepadaku, rajamu yang baik serta bijak mulia ini? Wahai para pandita, resi, pujangga dan para hadirin kepercayaanku, dalam ajaran kita, apakah sebab kalian tak mau menyembah kepadaku? Padahal aku tiada bedanya dengan Batara Guru. Anggapan berlebih kepada diri sendiri, seringkali mencipta bumerang." Para hadirin semuanya gusar, mau menentang takut kuku-kuku kuasa raja. Jika menyetujui, berarti membohongi batin sendiri. Lantas salah seorang pandita berkata, "Duh Baginda Raja, selamanya belum pernah ada pandita menyembah raja. Dulu memang belum pernah ada, sekarang kalian harus menyembah kepadaku," tegar ucapan sang raja. Para hadirin terdiam. Sang Prabu mencium gelagat hal itu, sambil menantang bersuara lantang, "Kalau kalian ragu yang saya maksud, cobalah semua maju melawan diriku." Seakan serentak, ruang pendapa itu makin lama kian hening tak bergeming, seolah tiada makhluk hidup. Seekor semut pun tak berani beranjak dari tempatnya. Prabu Dandang Gendis merupakan raja disegani kala itu. Bala tentaranya gagah pemberani, para prajuritnya patuh menjunjung tinggi titah raja. Kisah Dandang Gendis ini menyerupai Fir'aun, dan lebih, sebab dirinya secara sadar menganggap Tuhan, tanpa kemabukan kuasa berlebihan. Ingin mendapati kepala-kepala orang bersujud di hadapannya. Suara pendapa kedaton Daha hening suwong. Sang raja bola-balik mengelilingi para hadirin yang dipercayakan dapat mendaulat dirinya menjelma Batara Guru. Langkah-langkah berwibawanya menyiutkan nyali pendengaran. Tiada bisik-bisik kesepakatan di antara pandita, resi, dan jangga. Serentak sukma mereka disentakkan, kuasa dinaya, tenaga sang Prabu dengan sangat kuat. Setelah ruangan berhasil dikuasai sang Prabu, ia tersenyum lebar, tawanya menggema, meruntuhkan kembali mental-mental tak pernah diasah keberanian. Sangat puas hati raja, lantas meminta para hadirin, benar-benar bersujud di hadapan kakinya. Lantai marmer pendapa bergetaran, atas jiwa raja tak tertandingi sebab niatannya manunggal tak tergoyahkan. Setelah dirasa cukup, para hadirin diperkenankan pulang ke negeri masing-masing. Mengabarkan sang raja, sudah menjelma Tuhan alam semesta. Namun tak demikian batin semua undangan, sepulang dari gardu istana. Langkah demi langkah, hati mereka berkhianat, jujur kepada kalbunya bahwa seorang pandita, resi dan jangga taklah bersujud kepada seorang raja. Sejak lama para pandita, resi dan pujangga Daha telah mendengar kabar bahwa di daerah Tumapel yang berubah nama Singosari, atau daerah sebelum memasuki kota Malang, sekarang menjadi kota kecil saja, ada seorang raja yang berwibawa dan disegani, bergelar Sri Rajasa. Alam pertanian palawija serta rerumputan padi, juga perdagangan di wilayah tersebut makmur, seolah dewata memberi restu sentausa bagi tahtanya selamanya. Tak jauh dari perbatasan kota Daha, para undangan sang Prabu mengurungkan langkah ke negeri masing-masing. Batin mereka menyerahkan kepercayaan kepada penguasa Singosari sebagai pulung selanjutnya. Sebagian besar mereka menuju Singosari guna menghadap Rajasa, yang awal kelahirannya bernama Ken Angrok, Ken Arok. Setelah para pandita, resi dan pujangga kerajaan Daha bersepakat ke Singosari, berangkatlah mereka. Ken Angrok sebelum menjadi raja, ialah sosok begundal, perampok tersohor, penjudi ulung, penyabung ayam kawakan, juga pemetik bunga pinggir jalan. Suatu kali, ia memiliki seekor ayam jantan. Si jago itu amat kesohor. Banyak ayam jago lawan-lawannya lari pecirit tunggang langgang, di samping banyak pula berpulang cacat oleh ulahnya. Ayam pemberani Angrok itu sempat melegenda, sebab mati di tengah gelanggang. Ia bertarung dengan keseluruhan jiwa raga untuk sang tuannya, sampai darah penghabisan. Tak seperti ayam-ayam jago lain yang lari ketakutan, keok sebelum temukan ujung sekarat. Hidupnya Angrok waktu itu, tak ubahnya para berandal, boros dan ugal-ugalan. Ludes uang hasil judi, menjadikan ia sosok perampas, merampok para saudagar, yang melewati hutan, tempat ia menanti antrian nasib naas yang ditunggunya. Di tempat itu, ia memiliki cerita menarik. Pernah ada seorang tua melewati hutan itu, dan menyapa kepada Angrok, "Nak," katanya, "melewati hutan ini membahayakan.
Bisakah Anakda membantu saya dalam perjalanan pulang? Angrok tersenyum, diantarnya orang itu sampai kediamannya. Jalan hidup manusia memang sulit ditebak, selalu berkelok memasuki ruang-ruang jiwa. Tak seorang pun memahami pribadi yang lain, secara pekanan juntrung. Insan yang berilmu pengalaman, ketika dinaikkan derajatnya menjadi penguasa, jawabannya ialah, makin serakah, atau loman kepada rakyatnya. Dan Angrok memilih jalan kedua, seakan telah kenyang perbuatan angkara murka, sudah puas mengumbar hawa nafsunya. Atau telah insaf, sebab ulahnya dikala merebut kekuasaan secara paksa. Atas hasratnya, merampas cerlang cahaya Nareswari, dari selangkangan Ken Dedes. Sewaktu Tunggul Ametung terkena sirep, ilmu sihir menidurkan musuh, dan tertikam keris gandring atas Angrok. Ia kubur dalam-dalam watak beringas. Dihadapkan wajah santun, kasih sayangnya kepada rakyat, serupa mukanya memandang kekasih-kasihnya, Ken Dedes dan Ken Umang. Saat para jangga, resi dan pandita sampai ke kota Singosari, sungkemlah rombongan tersebut, memberi dukungan, dengan alasan kemakmuran negara. Juga menangkal suara-suara hitam kekuasaan pusat yang ada di Daha. Lama-lama kabar itu tercium Sang Prabu. Dengan lantang Prabu Dandang Gendis berkoar, tiada yang bisa melawan aku, kecuali Batara Guru turun sendiri dari Suralaya, Kahyangan. Gema suara keangkuhan itu, ditangkap telik sandi Singosari, dan dihaturkan kepada Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Dengan bernaluri keyakinan, Ken Angrok meminta restu kepada para pandita, resi dan jangga, yang setia mendukungnya. Untuk mengangkatnya bergelar Sang Hyang Caturbuja, atau Batara Guru. Sebagai usaha memantapkan mental lewat mitos, bahwa manusia sanggup menjelma apa saja. Demi meloloskan takdir dan melewati usaha sungguh membatin, dengan sekuat dinayanya. Alam telah siap menunggu goncangan, bulan matahari memberi kesaksian, yang akan dilewatinya penuh awan gemawan mensejarah. Burung-burung berkabar ke negeri-negeri jauh. Gerak batin anak manusia, dan alam tertunduk menerima takdirnya. Dandang Gendis mulai gemetar, ketika mendengar para resi, pandita juga pujangganya, telah merestui Sang Rajasa, dengan gelar Batara Guru. Hanya umpat pedas nan tajam, yang keluar dari mulut Sang Prabu. Hal itu tak disia-siakan Angrok. Ketika keangkuhan mental peperangan terpancing, magnet saling tarik kekuatan, atau terlempar jauh dari lawannya. Niat ibarat magnet, sanggup menarik jarum di dekatnya, dan bisa menggetarkan lempeng besi walau mata tak melihatnya. Angrok bersama suara alam, langit menggemuruh, kekuatan bumi merapatkan barisan. Para tentaranya yang digembleng langsung olehnya, sudah terlatih menghimpun pertahanan, juga menyerang. Seperti disusupi arwah leluhur, para tentara itu, menerjang berhamburan ke kota Daha. Ada menyusuri pinggiran sungai, menanjaki bukit dan tebing, menyusup laksana angin pada rerumputan. Pasukan Singosari, dicegat bala tentara Daha di sebelah utara Ganter. Bertarung kikis, prajurit kedua belah pihak habis-habisan, saling mengeluarkan kadikjayaan. Mungkin kehendak sejarah Tuhan, Panglima Perang Daha tewas. Berhamburan anak-anak buahnya bagai bebatuan kali, diterjang banjir bandang. Sebagian besar gelimpangan bak pohon pisang yang tanahnya digerus luapan air bengawan. Terhanyut mengikuti arus kekalahan, sampai samudra penaklukan. Perang antara Kadiri dan Tumapel terjadi di desa Ganter. Pada pertempuran tersebut, Makesa Walungan dan Gubar Baleman, hulu balang kerajaan Kediri, tewas dalam pertempuran, pihak Kadiri kalah. Kertajaya melarikan diri, bersembunyi di dalam sebuah candi. Sejak saat itu, Tumapel menjadi kerajaan baru yang merdeka. Ken Arok menjadi raja pertama, dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Arca-arca peninggalan zaman Singhasari. Ken Arok akhirnya berhasil mewujudkan ambisinya, dan sejarah mencatatnya, sebagai pendiri dinasti baru, Rajasa. Bahkan para raja-raja Singosari dan Majapahit selanjutnya, berusaha menarik garis keturunan dengannya, untuk mengesahkan status kerajaannya. Sebagai raja pertama Singosari, maka Ken Arok menandai munculnya dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa, atau dinasti Girindra. Untuk menambah pemahaman Anda, tentang keturunan dinasti Rajasa, maka simaklah silsilah berikut ini. Raja-raja Singhasari, atau Tumapel versi para raton adalah 1. Ken Arok,
alias Rajasa Sang Amurwabumi 1222 hingga 1247. 2. Anusapati 1247 hingga 1249. 3. Tojaya 1249 hingga 1250. 4. Wisnuwardana 1250 hingga 1272. 5. Kertanagara 1272 hingga 1292. Dari kelima Raja Singosari tersebut, Raja Kertanegara lah yang paling terkenal, karena di bawah pemerintahan Kertanegara, Singosari mencapai puncak kebesarannya. Kertanegara bergelar Sri Maharaja Deraja. Sri Kertanegara mempunyai gagasan politik untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.